Rasul sebelum Muhammad kepada bangsa Arab. Setelah kita membahas tentang kitab manakah yang Allah SWT kirim kepada sedemikian banyak rasul menurut Quran, saya juga akan membahas dari ayat konteks yang sama tentang apakah ada rasul sebelum Muhammad yang dikirim oleh Allah SWT kepada bangsa Arab dan sekaligus membuktikan kontradiksi dalam Quran. Mari kita lihat bagaimana Islam mengklaim kalau tidak ada rasul yang dikirim kepada bangsa Arab sebelum Muhammad, atau dengan kata lain Muhammad adalah rasul pertama dan terakhir yang diutus kepada bangsa Arab. Surah 32 ayat 3. Tetapi mengapa mereka, orang kafir, mengatakan, dia Muhammad mengada-adakannya, sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran dari Rabb-Mu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka orang yang memberi peringatan sebelum kamu, mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Surah 36 ayat 2-6. Demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Surah 6 ayat 156 dan 105. Kami turunkan Al-Quran itu, agar kamu tidak mengatakan bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca. Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya jikalau kitab ini diturunkan kepada kami, tentulah kami lebih mendapat petunjuk dari mereka. Sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya? Kelak kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan siksa yang buruk, disebabkan mereka selalu berpaling. Surah 34 ayat 44. Dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca, dan sekali-kali tidak pernah pula mengutus kepada mereka sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun. Surah 43 ayat 21. Atau adakah kami memberikan sebuah kitab kepada mereka sebelum Al-Quran, lalu mereka berpegang dengan kitab itu? Jelas dari ayat-ayat di atas kaum muslim percaya kalau Allah SWT tidak pernah mengutus satu orang pun sebagai rasul atau nabi kepada bangsa Arab. Namun bagaimana dengan cerita tentang Hud dan Salel? Surah 26 ayat 123-100. Kaum A telah mendustakan para rasul ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Surah 26 ayat 142 dan 100. Ketika saudara mereka, Soleh, berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Bukankah berdasarkan ayat di atas baik Hud dan Soleh dikatakan sebagai rasul? Namun sayangnya Quran yang mengaku sebagai kitab yang detail tidak memberikan keterangan siapa sebenarnya kaum tersebut atau kepada bangsa atau kaum mana mereka telah diutus. Atau mungkin pengarang Quran dengan sengaja tidak memberikan detail lebih lanjut baik tentang kaum Ad ataupun Rasul Hud dan Rasul Soleh dikarenakan cerita tersebut merupakan cerita yang sudah umum didengar di masa tersebut di kalangan orang Arab. Untuk mengetahui lebih jelasnya, mari kita lihat dari beberapa sumber Islam sebagai berikut.
Yusuf Ali, seorang penterjemah Quran, mengatakan dalam bukunya yang berjudul The Meaning of the Holy Quran, orang-orang Ad dengan Nabi Hud mereka disebutkan di banyak tempat. Cerita ini milik tradisi Arab. Nenek moyang mereka Ad adalah generasi keempat dari Nuh, yang merupakan putra dari Aus, putra Aram, putra Sam, putra Nuh. Mereka menduduki sebagian besar negara di Arab Selatan, membentang dari Uman di mulut Teluk Persia ke Hadramaut dan Yaman di ujung selatan Laut Merah. Sedangkan ensiklopedia Islam memberikan keterangan sebagai berikut. Kaum Tsamud adalah penerus budaya dan peradaban kaum Ad. Mereka adalah sepupu kaum Ad, tampaknya merupakan cabang yang lebih muda dari ras yang sama. Kisah mereka juga termasuk dalam tradisi Arab, yang menurutnya nenek moyang mereka, Tsamud, adalah putra Abir, saudara Aram, putra Sam, putra Nuh. Sedangkan Muhammad Asad, seorang penulis, dalam bukunya The Message of the Quran menyatakan sebagai berikut. Nabi lain yang disebutkan dalam Al-Quran yang berdakwah dalam bahasa Arab adalah Ismail, Hud, Soleh dan Syuaib, semuanya adalah orang Arab. Selain itu, jika kita ingat bahwa bahasa Ibrani dan Aram hanyalah dialek Arab kuno, semua Nabi Ibrani mungkin termasuk di antara mereka yang berkhotbah dalam bahasa Arab. Nampaknya baik kaum Ad ataupun Hud dan Soleh merupakan cerita legenda, sama halnya juga dengan legenda-legenda lainnya yang mana sang pengarang Quran telah menyontek. Namun berdasarkan informasi di atas jelas sekali kalau Rasul Hud dan Rasul Soleh yang dinyatakan dalam Quran merupakan Rasul yang diutus oleh Allah SWT kepada bangsa Arab. Bukankah ini saja sudah membuktikan bahwa terdapat kontradiksi ayat-ayat dalam Quran? Dan tentunya ini sekaligus membuktikan bahwa Quran bukanlah firman Allah namun hanyalah kitab karangan manusia belaka. Namun tentunya kita tahu bagaimana reaksi kaum muslim terhadap bukti-bukti di atas. Mereka akan berkata bukti-bukti tersebut tidak akurat karena semuanya berdasarkan cerita legenda saja. Namun ketika mereka ditanya balik, lalu siapa Rasul Hud dan Rasul Soleh itu? Siapa kaum Ad itu? Mereka akan berkata wallahu alam, alias hanya Allah SWT yang tahu. Baiklah kalau mereka tidak dapat menerima penjelasan tentang Rasul Hud dan Rasul Soleh karena menurut mereka hanya berdasarkan legenda saja, mari kita buktikan dari kitab yang mereka percaya saja. Mari kita perhatikan ayat Quran yang diambil dari surah 6 ayat 83-89 sebagai berikut. Dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk, dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk, dan kepada sebahagian dari keturunannya, Nuh, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas, semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Dan Ismail, Alyasa, Yunus dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Dan kami lebihkan pula derajat sebahagian dari bapak-bapak mereka, keturunan dan saudara-saudara mereka. Dan kami telah memilih mereka untuk menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul, dan kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Itulah petunjuk Allah, yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya.
Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kitab, hikmat dan kenabian. Jika orang-orang Quraisy itu mengingkarinya, maka sesungguhnya kami akan menyerahkannya kepada kaum yang sekali-kali tidak akan mengingkarinya. Perhatikan ayat 89 yang menyatakan, mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kitab. Siapa yang dimaksud dengan mereka? Kalau kita baca dari ayat 83, maka jelas yang dimaksud dengan mereka itu adalah 18 orang yang disebutkan dalam ayat 84 hingga 86, dan diantaranya adalah Ismail ayat 86. Bukankah ini berarti Ismail telah diberikan kitab? Bukankah ini berarti Ismail merupakan seorang rasul? Bukankah menurut kepercayaan Islam, Ismail merupakan bapa bangsa Arab? Hal ini juga didukung dengan kepercayaan Islam di mana Ismail dan Abraham mendirikan Ka'bah. Bukankah dengan mendirikan Ka'bah berarti Ismail perlu suatu tata cara atau hukum yang mengajarkan bagaimana caranya melakukan ritual keagamaan mereka? Jadi jelas sekarang menurut surat 6 ayat 86 di atas, Allah SWT telah mengutus Ismail sebagai rasul kepada bangsa Arab. Lalu bagaimana dengan surat 32 ayat 3? 36 ayat 2-6, 6 ayat 156 dan 157, 34 ayat 44 dan 43 ayat 21 yang menyatakan bahwa Allah SWT tidak pernah mengutus seorang rasul kepada bangsa Arab sebelum Muhammad. Apakah Allah SWT sedemikian pelupa? Nah sekarang terbukti sudah kalau ternyata Quran bukanlah firman Allah, melainkan hanya karangan manusia belaka. Bagi kaum muslim, apakah dengan bukti di atas Anda masih akan terus mengimani kitab dongeng sebagai kitab suci?